Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jannatil ashhadu wa la. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita bahas hadis yang nomor 9. An Abi Hurairah Ar-Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 riwayat dari Abu Hurairah. Kemarin sudah kita bahas siapa beliau, Abu Hurairah. Beliau mengatakan sami'tu, saya mendengar Rasulullah, telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata itu Rasul, ma nahaitukum, ma apa-apa, nahaitukum yang aku larang kepada kalian, anhu daripadanya, fastanibuhu maka hindarilah kepadanya, wa ma dan apa-apa amartukum yang aku perintahkan kepada kalian dengan ma, faktu maka kerjakanlah, minhu daripada ma, mastata'tum semampu kalian. Fa innama ahlaka, hanya saja menjadi binasa, alladzina orang-orang min qablikum dari sebelum kalian, kasratu masailihim terlalu banyak pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum dan berselisihnya mereka, ala anbiya'ihim kepada para nabi daripada mereka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Coba kita bahas. Sami'tu Rasulullah yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu. Nabi mengatakan, apa yang aku larang kepada kalian, ya kamu tinggalkan. Ya, ada larangan daripada Nabi itu memang larangan tahrim, dilarang. Kok saya tetap dilakoni, ya karena hukum haram. Ada larangannya bersifat makruh, kalau tetap dilakukan tidak sampai kepada haram tapi makruh, kurang mesti tsunami dari agama. Yang larangan Nabi sifatnya haram apa? Satu hadis Nabi bersabda, la tu'adzibu bi'adabillah aibinna, la tu'adzibu bi'adabillah aibinna.
ini nggak boleh membunuh hayawan atau menyiksa hayawan dengan azabnya Allah. Maksudnya membunuh hayawan dengan api nggak boleh. Kalau harus membunuh maka cari selain api. Memang hayawan kalau setan untuk keperluan kita ya, seperti kambing, sapi, onta, itu disebut dengan bahasa an-na'am karena di dalamnya ada kenikmatan yang Allah siapkan untuk kita semua. Cuma ambil dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang belahnya dengan cara yang baik. Kalau perlu membunuh berarti dengan cara yang baik. Dan dalam satu larangan yang sifatnya tahrim haram, nggak boleh membunuh itu dengan api. Cuman di sini ada beberapa pengecualian. Seperti mungkin kalau dalam bahasa itu kalau ada hayawan yang berbahaya, boleh kamu bunuh sebelum membahayakan kepada kamu. Apa? Kalajengking, ular, ya, dan semacamnya. Malah seperti tikus dan sebagainya yang berada di dunia. Cuma bunuhnya jangan pakai api. Api itu adalah salah satu alat untuk mengazab yang Allah pilih. Karena memang tidak ada azab yang paling parah kecuali dengan api. Nah mungkin ada dalam kondisi tertentu yang sehingga membolehkan. Cuman kalau yang tidak harus ini, ada juga ulama yang tegas apapun alasannya nggak boleh. Kalau seperti raket listrik, kalau raket listrik sudah mengenai nyamuk, kopok ya, sampai kosong. Ini ada perbedaannya. Karena memang ini materialitas berat, mau beri apa gitu, sudah ragu nggak? Tapi dalam kondisi tertentu memang mendesak, nggak ada cara yang lain, baru kita boleh. Walaupun yang paling bagus hindari, karena memang ada larangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ini nggak ada penyebab. Langsung aja bunuhnya pakai api, nggak boleh. Baik, ini pertama. Apa kata Nabi? Man haidul anhu fastabiqu. Yang aku larang, ya hindari. Kemudian ada Nabi larang, cuma sifatnya cuma anjuran. Kalau bekerja bukan haram tapi makruh. Apa kata Nabi? La ta'kulu al-basal anni. Jangan kamu memakan bawang mentah, berandang yang mentah itu. Kenapa? Baunya. Gimana? Wala ta'kul bishimal, wala ta'kul bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri. Itu kata Nabi tidak boleh. Cuma larangan itu bukan sifat haram, tapi sifatnya makruh. Walaupun makruh perhatikan. Nah, dan juga hadis-hadis yang lain yang memang di situ berkesan adalah larangan daripada Nabi, maka kita diperintahkan untuk fastanibu, dihindari. Bagaimana hukum menghindarinya? Kalau memang larangannya sifatnya haram, menghindarinya wajib. Kalau larangan itu sifatnya makruh, menghindari hukumnya sunnah. Lantas ketika kita berbicara haram,
Nabi mengatakan fastanibu, hindarilah. Zina nggak boleh, khamr nggak boleh, judi nggak boleh, membunuh tanpa hak nggak boleh. Sudah saya hindari, tapi nggak semuanya. Nah, sama aja ini. Kalau hindari ya semuanya. Khamr enggak, tapi zina misalnya nggak boleh itu. Tidak dianggap kamu patuh kepada Nabi secara totalitas di saat Nabi melarang kamu menghindari daripada larangannya, kecuali menghindari dengan totalitas. Kalau ada orang melakukan perkara makruh, ya berarti dia mukhalif, menentang saja, tidak sampai kepada haram. Cuma perhatikan, jangan remehkan perkara makruh. Dosa itu kecil, kalau diremehkan jadinya besar. Sekalipun makruh, kalau diremehkan itu maaf bisa menyeret kepada perkara haram. Maaf ya, kalau seandainya ada orang membahas rokok hukumnya makruh, mungkin dengan Syafi'i, tapi dengan syarat tidak adanya maut. Makruh aja dah. Sehingga dari sini ulama mengatakan ana arju taubata syaribul khamri min taubati syurbati tubak. Aku lebih berharap bisa bertaubatnya orang minum arak daripada taubatnya yang menghisap rokok. Kenapa demikian? Yang minum arak lebih berharap untuk mendapatkan taubat. Orang minum arak itu kalau tahu haram, di hati kecilnya pasti rasanya nggak enak. Karena konsepnya perkara haram itu nggak membuat hati tenang. Sampai melakukan maaf, kalau seandainya ada orang pernah zina, boleh dibilang dari hati kecilnya masih terus merasa di hati salah. Jadi perkara haram itu ada penanggung, sehingga karena merasa salah, merasa dia benar-benar keliru, maka ada harapan untuk bertobat. Orang itu kalau merasa sakit, ada harapan dia mau cari obat. Tapi kalau sakit dia tidak merasa, tahu-tahu komplikasi, terlambat. Demikian perkara makruh, mungkin diremehkan. Ini benar. Sehingga kadang-kadang berat untuk berhenti, berat untuk bertaubat. Makanya walaupun perkara makruh nggak ada dosa, tapi jangan diremehkan. Lihat orang-orang yang soleh, yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran untuk mengikuti daripada gaya hidup mereka. Ulaika alladzina hadahumullah. Itu orang-orang soleh, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah. Fabihudahum iqtadi, maka jalan hidayahnya ikuti. Bukan ikut orangnya, tapi ikut jalan hidayahnya. Artinya kalau manusia kadang-kadang berubah, selama dia terus dalam kondisi baik, ikuti. Baik. Ada orang soleh seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thabit. Itu amaliyahnya luar biasa. Bahkan beliau yang paling menakjubkan mengatakan 40 tahun dalam hatiku tidak pernah terlintas pengen perkara makruh, pengen mawon orang enek, apalagi mengerjakan perkara makruh. Ngerjakan perkara makruh aja tidak, apalagi perkara haram. Intinya jangan remehkan makruh.
Kemudian tadi perkara haram tadi tetap hukumnya akan menjadi haram. Tidak boleh dilakukan kecuali dalam satu kondisi apa? Ad-darurah. Bangkai itu haram, tapi kalau sudah terpaksa nggak ada makanan kecuali bangkai, maka boleh cuma sekedar cukup untuk mempertahankan hidupnya. Kalau misalkan tersesat di tengah hutan, kehabisan tenaga, mau nyampe di kampung gak kuat kecuali harus nambah tenaga, dan gak ada makanan kecuali bangkai, ambil bangkai makan. Cuman kadar kekuatan bisa nambah kekuatan, bisa keluar dari hutan dan nyampe di kampung. Nggak boleh dinikmati, mumpung halal bangkai, soalnya terpaksa ini akan dinikmati. Yang perlu selfie bagi saya halal. Ya, baik. Jadi kalau dalam kondisi darurat boleh. Atau misalkan minum arak, boleh, haram. Kalau dipaksa, dipaksa. Bagaimana dipaksa ini? Kalau memang Anda lihat yang memaksa tidak dituruti, bisa membunuh beneran misal, ada beberapa syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, baru boleh. Cuman mungkin maaf ya, yang nggak ketemu itu dipaksa zina. Dan sama nggak dulu iso. Kalau Anda nggak berselera ya misalnya, kalau zina dipaksa aku, ini cara memaksa. Kalau diperkosa lain lagi. Mungkin nggak ada ya gambarnya laki dipaksa zina. Baik, alhasil kalau dalam kondisi darurat maka yang haram jadi boleh cuma kadar kebutuhan. Demikian anak kalau memang dipaksa, ya bolehnya ya karena ada beberapa syarat. Kalau yang dituruti dibunuh benar. Kemudian sahabat yang bisa menghindar. Sama yang membela dipaksa bocah cilik, bocah cilik. Anda nggak bisa lari, Anda nggak bisa cari aman, Anda nggak bisa minta tolong. Kemudian kalau tidak dituruti benar-benar dikerjakan, ancamannya seperti apa? Gitu. Baik. Kemudian wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan bihi daripada ma fa'tu minhu, maka kerjakanlah mastata'tum semampu kamu. Nabi memerintahkan kepada kita satu hal, maka kerjakan semampu kamu. Baik. Apa perintah Nabi? Ada yang sifatnya wajib, ya, seperti sholat, puasa dan sebagainya. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah mengatakan, ukfulu li sittah hisal akfal lakumul jannah. Akfilu artinya coba kerjakan 6 hal. Kalau kamu lakukan, saya akan tanggung kepada kamu masuk surga. Wah ini kata Nabi, lakukan 6 hal, lek sampai tenang iso lakoni, tak jamin sampai menuju surga. Apa itu ya Rasulullah? Gal as-salatu was-zakah. Salat dan zakat. Wal amanah, kemudian yang amanah. Salat, zakat, amanah. Artinya apa? Berikan amanah kepada haknya. Kemudian wal faraj wal batan wal lisan, jaga kemaluan, jangan sampai zina. Jaga perut, jangan sampai makan perkara haram. Artinya berarti kalau perutnya waktu puasa, ya puasa juga. Sholat, puasa, zakat. Kalau mau haji dan mampu, ya haji juga.
Qoblah sholat itu apa? Jaga kemaluan, jaga perut, dan jaga lisan. Ya, alhamdulillah kalau zina aman. Ya mungkin suka kita zina. Oh iya, kalau sudah masalah haram, alhamdulillah saya punya tanah yang dari tanah itu muncul hasil sudah cukup. Nggak pernah saya mencuri, nggak pernah saya menipu, nggak pernah apa ini merebut harta orang, alhamdulillah. Cuma terakhir lisan. Kadang lisan itu berat. Sebenarnya enteng, sehingga berat kita sendiri. Untuk tidak riba, untuk tidak adu domba, untuk tidak mencaci, untuk tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan seterusnya. Jadi yang diperintahkan Nabi coba dikerjakan. Ada lagi anjuran Nabi itu yang sifatnya bukan wajib tapi sifatnya sunnah. Apa itu? Kata Nabi, aksiru dzikral maut fa innahu mahsudun. Kalau bisa perbanyak ingat mati ya. Kenapa? Karena ingat mati itu bisa membuat kita jadi bisa menghapuskan banyak dosa. Mahsud dulu. Ayyuhah. Muzahidu fid dunya. Dan orang yang banyak ingat mati, satu bisa menghapus dosa. Yang kedua, bisa membuat dia semakin zuhud. Serasa mikir doa mati sakwaya yang tadi komo. Kita oke. Nah, coba repot-repot. Wah, mulai nyomu, mulai. Mau coba bergule. Orang mulai lihat. Ya, oke. Ya oke. Sing waras yo mati, sing enom yo mati, sing iki mati. Aku nanti sawae tadi kok malah ngebut tinggi sampe. Bener bener ini. Ingat mati itu siji, dosa kabur hilang. Nomor loro jadi simpel sampai zuhud. Wong larat dijak ngomong eling mati. Alhamdulillah bener iso dadi ridho. Alhamdulillah pokoke wis tak lakoni sabar larat wis 3 tahunan. Lek dalam konsepnya gak perlu balik. Minimal apa? Bisa buat dia jadi ridho kepada kondisi miskin. Lek eling mati. Padahal dalam satu keterangan itu malaikat maut itu buka buku sebagai nyebut nyawa sedina ngecek sampai 5. Ini kelambu orang-orang itu kapan lagi? Sedina ngecek itu 5. Terus suwi dicek nih. Mana nilai wayangnya kata-kata berat. Sama kalau catatan buku sedino ngecek itu 5 meter apa? Kalau meter. Demikian ini. Ya Allah. Jadi itu cuma perintahnya Nabi sifatnya sunnah. Perbanyak ingat mati. Ya, yang kaya diomongkan mati, akan sombong-sombong amat punya. Aduh, kabeh duwe. Mati sampai dono ini. Ya benar. Nek mati sampai dono, apa meneh sugih mungso. Sugih mungso sugih nyolong lho aja. Asli hasil karya. Dan manusia itu sebenarnya pasti dikuasai sifat takut yang namanya mati. Terutama orang munafik, terutama orang-orang yang menipu orang, terutama orang-orang yang banyak mencuri,
mungkin arah-arah mati gitu ya. Enggak boleh sembuh yang silah mati lereng. Memang Nabi mengatakan orang baik, orang mukmin al-mustari, mereka kalau mati istirahat. Tapi bagi orang yang banyak dosa mati, dia bilang seperti preman melakukan banyak kesalahan, ketangkap polisi. Mau dibaca di kasusnya orang buku, kasus Wiki juga. Orang itu seperti ketangkap sudah, menyanyi loh. Ya, Masya Allah. Ada nggak orang minta mandi? Ada. Boleh nggak minta mandi? Saya sebentar. Ucapin jalan nanti saya. Barangkali sama tambah umur saya berarti. Barangkali tambah umur bisa memperbaiki yang salah. Memang ada beberapa sahabat yang jalan nanti. Kenapa? Sudah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sudah terbiasa daripada apa itu Bani Umayyah dengan kekeliruannya, dengan melencengnya dari syariat di benak negara. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mereka merasa berat dan saya juga nggak bisa kalau melihat mereka keliru ya Allah. Wis kula nyuwun tenang sore jenengan mawon Gusti. Nanti ya, ada seorang sahabat masih nyangkul di tengah sawah. Datang anaknya, Abah, dia dapat Nabi Muhammad meninggal. Langsung angkat tangan, ya Allah. Ya, jalan nanti beri kula disuruh pengen delok wong sak bare kanjeng Nabi. Ya, alhasil ada di antara mereka meminta nanti. Tapi kalau bisa jangan tak mandi dulu nih, bisa sebelum rumah. Kita ini masih banyak kesalahan. Dosa oke. Barangkali ditunda umurnya, dan kita bisa bertaubat memperbaiki amal. Masya Allah. Kemudian Nabi berkata, "Faktumin mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kamu. Ya, kerjakan semampu kamu. Nabi kata, Masya Allah. Kalau larangan, Nabi melarang sesuatu tidak berkata yang aku larang tinggalkan semampu kamu. Nggak ada. Kalau larangan totalitas harus ditinggalkan. Kenapa? Sebenarnya ngelakoni perintah jadi orang taat atau meninggalkan larangan itu lebih berat itu meninggalkan larangan. Kalau berbuat baik, sholat dan sebagainya, kadang-kadang orang munafik, orang kafir bisa dia nipu kepada kita dengan pakaiannya dengan rajin sholat, iblis juga bisa. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah, ini hanya orang khusus. Makanya iblis yang kuat, suruh ibadah. Iblis ibadah itu kuat. Sampai dikatakan tidak ada satu jengkal di atas tanah kecuali pernah dibuat sujud daripada iblis. Tapi kita dilarang untuk sombong, iblis kan mampu. Jadi meninggalkan larangan itu jauh lebih berat. Makanya kalau kamu mau lihat seseorang nilai istimewa atau tidaknya, bagaimana dia dengan larangan Allah. Kalau dia bisa hindari totalitas, istimewa. Ingat larangan Allah itu banyak ya. Secara zahir nggak boleh haram, nggak boleh zina, nggak boleh minum dan seterusnya. Ada batinnya, nggak boleh sombong. Ada jangan ujub, jangan hasud. Apa itu hasud? Anda merasa nggak terima kalau ada orang lain dapat nikmat dari Allah. Seakan-akan kamu itu nggak terima keputusan Allah. Nggak boleh riya, nggak boleh. Ini juga harus dihilangkan. Cuma alhamdulillah kalau berbicara perintah kebaikan, Nabi mengatakan fastata
mastata'tum, semampu kamu. Kenapa kalau Anda baca hadis banyak perintah, suruh baca ini, fadilah ini, baca itu, wah wakeh. Setiap ayat perintah kepada ngaji dilakoni. Kira rasa itu mancing ya teman-teman. Mungkin apa deh? Ya minimal kalau ada satu keterangan, satu kebaikan, baca ini minimal walau cuma sekali dilakukan. Ya, dan kalau kita berbicara amal, ojo kehokeh di sini. Sampai mulai dari Kanjeng Nabi bersifat walean. Yang bagus, gak kokeh kontinu. Aku titik-titik nambah. Kenapa? Kontinu nanti akan menghasilkan faedah dan menghasilkan buahnya. Kemudian setelah kontinu, kerjakan dengan sebaik mungkin. Contoh, Anda biasa baca Quran target satu hari 2 muka, atau satu hari 1 juz atau setengah juz. Kalau bisa kontinu dulu. Setelah kontinu, naik ke tahap berikutnya. Anda baca Quran setengah juz, ya apa caranya bisa menghayati makna? Ya apa caranya Anda ada waktu baca Quran ada unsur ta'zim, pengagungan. Kenapa? Karena itu kalamnya Allah. Bahasa prinsipnya, kalau Anda ingin langsung dinasihatin Allah, baca Quran. Tapi kalau Anda ingin ngomong sama Allah, kalau Quran Anda berarti dinasihati. Karena itu waktu yang telinga. Faidah Al-Quran fastamu lahu lausitul halakum turhamun. Makanya kalau dibaca didengarkan. Nah, satu manfaat yang suara begini. Jadi dibaca dengan cara yang baik, kontinu, menaik kepada tahap berikutnya. Ya apa? Dibaca dengan tadabbur wa tafahum, memahami, menghayati makna, supaya ada efek. Setelah terpahami maknanya, langkah kepada berikutnya apa? Kepada amaliyah. Karena tidak ada tujuan dari Al-Quran kecuali untuk diamalkan. Sayyidina Hasan Basri mengatakan, sungguh saya menemukan satu waktu, satu zaman di mana mereka di malam hari mendiskusikan perintah-perintah Al-Quran, apa perintahnya, apa anjurannya, apa larangannya, didiskusikan, di siang hari dipraktekkan. Bukan sekedar bangga dengan membaca dan membaca saja. Demikian Anda pikir, ya dikatakan yang mulazim istighfar rezekinya lancar, dikasih duit, dikasih anak, dikasih kebun, dikasih sungai, macam-macam. Aku tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Akhirnya Anda baca istighfar. Ya caranya paling bagus dengan banyak dulu kontinu. Setelah itu naik tahap berikutnya. Ya kalau Anda baca istighfar benar-benar mengistighfar, menghadirkan Allah. Karena orang yang minta ampun, dia akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taib min dzanbi kama la dzanba alaih. Yang bertobat mengampun seperti tidak punya dosa sama sekali. Cuma ada syaratnya. Apa? Ada 3 syarat. Nyesal, berhenti dari dosa, berjanji gak ulangi. Ya, nyesel. Karena hakikatnya taubat itu adalah an-nadamah, menyesali. Ada orang diceritakan itu mantan preman. Tapi ketemu kancane cerita bangga bisa masuk itu semantai ngomong. Ceritanya bangga. Ente ini nanti wong nyesel kok. Penjara sama rumah lalu lebu betul. Ini bangga anak jamaah nyesel harusnya. Hakikat di bawah itu nyesel, berjanjikan mengulangi dan berhenti dari itu.
aktivitas dosa. Nah, itu istighfarnya. Kalau sudah Anda istighfar benar yang Anda minta, nggak ada yang tidak dikabulkan sama Allah. Nggak ada yang tidak dikabulkan sama Allah. Berarti kerjakan dari istighfar penting. Kemudian dengan hati, kalau perlu dengan menangis, wah bagus. Berarti dari sini tadi dikatakan kalau diperintah sama Nabi hendaknya dikerjakan, tapi semampunya. Berarti subhanallah dikatakan wa ma ja'alaikum fid-din min haraj. Agama itu dijadikan kepada kalian bukan sesuatu yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak paksa kepada jiwa manusia kecuali semampunya. Perintahnya Allah zakat itu 1 sok, berarti 2,7 setengah on. Wis ikhtiar hati-hati aja langsung 3 kilo. Perintah 2 kilo, duit 1 kilo, jenis kayaknya dia beras. Ya, agama tidak berat, ya sudah, berarti setengah kilo, 1 kilo. Memang waktu itu adanya cuma 1 kilo. Waduh, saya diperintahkan zakat dan saya berkeluarga, berarti yang nanggung zakat keluarga saya juga saya. Delalah zakatnya cukup hanya untuk 1 orang, istri belum, anak 3, 4, 5 juga belum bisa. Sudah kamu aja. Karena memang kamu kategori nggak mampu. Ya. Kemudian sholat wajib, sholat 5 waktu apa? Salatnya harus dikerjakan dalam kondisi berdiri, kan bisa berdiri, ya sudah. Ya, duduk, nggak bisa duduk, ya sudah. Dengan tidur miring, lambung kanan anjurannya ada di bawah, menghadap kiblat, nanti kepala ada di utara. Nggak bisa tidur terlentang rumah. Gimana cara menghadap kiblatnya? Wajahnya, kepala dibanjir-bantal sedikit, hadap kiblatnya dengan kaki. Berarti kepalanya ada sebelah timur. Nggak bisa seperti itu. Ya bisa dikedap dengan kedap ya. Baik, alhasil ada tarotoknya nih. Sama dengan orang sholat, kalau secara Syafi'i harus baca suratul Fatihah. Nggak bisa Fatihah, ya belajar bisa diganti dengan ayat-ayat daripada Al-Quran. Nggak bisa ayat, bisa diganti dengan zikir. Ada tarotoknya nih. Jangan kemudian kita bisa terus lapor sakit sabun, kurang cerdas lapor, kubur gedang, tapi nggak ada konsepnya, nggak boleh. Ada urutan di sini. Quran guys, Fatihah guys, ayat Quran. Yang sekiranya ayatnya bentuknya nggak kurang daripada Fatihah, guys ganti dikir, demikian bentuknya nggak kurang, nggak iso. Ya berarti diam secukupnya segera baca surat Fatihah. Cuma tetap nggak bisa kepada Fatihah, harus segera belajar. Ini agama, ya. Jadi agama ini sebenarnya ada aturan lain, tidak paten. Ketika perintah nggak mampu, mungkin ada aturan lain berikutnya. Seperti orang melakukan kesalahan besar, apa? Di bulan Ramadan dia membatalkan puasa dengan pukul istri bukan zina. Dengan syarat-syarat tertentu berarti dia telah melakukan pelanggaran. Berarti maka dendanya dikatakan budak. Gak kuat untuk budak. Puasa 2 bulan berturut-turut gak kuat. Sedekah kepada anak urutannya. Jelas ini pun yang jelas, upayakan perintah itu dikerjakan dengan maksimal. Yang jelas orang itu kalau meremehkan sunnah nanti akan menjalar meremehkan kepada wajib.
Kalau udah remehkan wajib, nanti akan menjerat apa? Sesekali dia akan meninggalkan wajib. Ninggalin yang bisa, nanti nambah 2 dan seterusnya. Jadi jangan pernah ya untuk mengkondisikan wajib supaya eksis terjaga dan sempurna, jangan lupa dengan sunnah-sunnahnya. Untuk mengkondisikan supaya tetap sempurna dan melakukan perkara haram, jangan lupa yang makruh juga ditinggalkan. Sudah segini. Nah, semoga senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bagaimana bisa mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya dan menjauhi daripada larangannya. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, maksiat itu sepintas enak. Kenapa? Sebenarnya larangan itu ada efek madharat kepada kita. Agama melarang Anda menipu. Anda kalau bekerja suka nipu, nanti rezeki Anda tertutup. Di sana nipu, di sana mencuri, di sana ini khianat, di sana, nanti rezeki Anda tertutup. Ada efek kepada kita. Ya, Anda nggak boleh judi. Kenapa? Nggak ada ceritanya orang kaya dengan judi. Alhamdulillah saya tetangga masih muda sukses. Apa usahanya? Bosnya judi. Subhanallah. Ya, Anda nggak bisa kenapa? Nggak tunggu semuanya. Orang kalau udah judi, mental judi, pengen sugih kehamilan, ya. Halo, kalau sudah anak muda punya mental pengen hidup enak tanpa kehamilan, itu rusak mental itu. Wah, ini lebih parah nanti kalau mental udah rusak. Ya, ini lebih parah. Maka belum lagi, wah, judi ganggu salat sholat. Sama sholat subuh betul. Ya, sing menang di subuh, sing kalah tak soyo. Sing menang, ya seneng, sing kalah ratri. Misalnya apa pilihan murah judi total kalau sudah motor budal motoran mulai habis. Tapi budilnya ini mas motornya tak sudah punya loncong. Sudah kok kalah totalan, yo wis bodoh lah. Ini berarti yang kalah pasti nuntut denda. Nanti ada acara bijak totoan, ayo totoan aku naik kalah kamu. Mau setelah itu menurutmu besar atau sampai oh colong nggak terima saya kalah terima kadang-kadang nggak terima nih ungkapan kata-kata memburu dan sebagainya. Ya, saya menang pun juga merasa keamanan. Mak terima gara-gara kalah motor yang keluar duitnya 200 tak keluar kira-kira mungkin terima orang oh cocok kayak salah. Jadi yang jelas dilarang sama Allah itu nanti suatu saat kalau ada pembahasan khusus kita akan bahas masalah judi. Efeknya ini luar biasa. Ya, pun jangan sampai ya kepada perjudian. Makanya yang sekira hubungannya judi dilarang sama Anda. Misalnya kita judi berat, kita togel, kita nomor us kabeh ditekoyo kan. Kok ini kabarnya nek sumber bolong malah disuruh ditanya betul. Mengerti kalau nomor itu nanti. Kok gede dari takonannya? Masya Allah. Akhirnya jadi multi tafsir. Apa yang ditafsiri? Nah gede gini berarti luruh ya. Benar sebenarnya Allah berikan kekuatan kita